Dalam kajian malam hari ini, sebagaimana kita janjikan, kita akan membahas kitab Fikih Asmaul Husna yang dikarang oleh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Dan beliau seorang alim yang luar biasa yang berada di Saudi. Mempelajari kitab ini tentu sangat mulia sekali, karena yang dipelajari adalah Tuhan yang menciptakan kita. Semakin dalam kita mempelajari tauhid yang berkaitan dengan asma dan sifat bagi Allah, maka semakin dalam pula pengenalan kita kepada Allah. Dan semakin dalam pengenalan kita kepada Allah, tentu akan lebih mampu dan bisa kita beribadah lebih khusyuk lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Di sini beliau pengarang memberikan beberapa muqaddimah sebelum kita masuk kepada fikih nama-nama Allah Azza wa Jalla yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi. Pertama, beliau dalam halaman ke-21 menjelaskan tentang kedudukan ilmu tentang nama dan juga sifat-sifat. Beliau mengatakan di sini bahwa sesungguhnya memahami nama Allah yang baik merupakan pintu ilmu yang sangat mulia. Bahkan ini termasuk al-fiqhul akbar, fikih yang paling besar dan paling utama, serta pertama kali yang masuk dalam sabda Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan atasnya, maka dia akan memberikan kecerdasan kepadanya dalam masalah agamanya. Semua ilmu yang berkaitan dengan agama Islam itu semua penting. Mempelajari sholat, puasa, zakat, haji, akhlak, muamalah, dan begitu seterusnya. Tidak syak lagi itu hal yang sangat penting kita pelajari. Tetapi dalam tatanan ilmu itu ada yang paling penting, yang disebut dengan ilmu tauhid, ilmu akidah. Makanya ada istilah para ulama, syaraful ilmi ala syarafil ma'lum. Kemuliaan sebuah ilmu itu tergantung kepada ilmu yang kita pelajari. Dan tidak ada ilmu yang lebih mulia melebihi ilmu tauhid. Dan di antara ilmu tauhid adalah mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Bahkan kata beliau di sini, mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya termasuk al-fiqhul akbar, fikih yang paling agung yang pertama kali kita harus pelajari. Kenapa demikian alasannya? Beliau mengatakan karena sebuah bangunan apa saja harus memiliki pondasi. Maka pondasi agama ini adalah iman kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada nama-nama serta sifat-sifatnya. Jika pondasi ini kuat, maka dia akan dapat memikul bangunan dengan kekokohan pondasinya tentu. Tetapi kalau pondasinya rapuh, maka bangunannya pun akan mudah runtuh. Dan ini senada dengan yang dikatakan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di sini. Jadi Imam Ibnul Qayyim mempermisalkan, kalau seandainya antum membuat sebuah bangunan yang tinggi sekali, mungkin semacam apartemen atau pondok, atau mungkin kalau di Batam ini perumahan rusun yang tinggi-tinggi. Kalau seandainya pondasi bangunan itu rapuh, maka tentu dengan beratnya beban yang di atasnya itu bisa menjadikan bangunan itu runtuh. Tapi kalau seandainya bangunan itu di atas pondasi yang sangat kokoh sekali, mau berapa lantai ke atas pun maka tidak akan bergeming bangunan itu. Itulah posisi iman kepada Allah, iman kepada nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah, itu akan memantapkan kita di dunia ini. Kita tidak mungkin akan goyah. Karena orang-orang yang goyah itu dalam kehidupannya, yang bingung, yang stres gitu ya, yang tidak tahu apa yang harus kita melangkah di situ, itu karena tidak paham tauhid. Kalau orang paham tauhid, ikhwatu fiddin, muliakan Allah Azza wa Jalla, maka dia akan hidup tenang, senang dan bahagia. Saya contohkan aja yang mudah ya. Ketika seseorang memiliki sifat qanaah, sifat redha dengan kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita yakin bahwa tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu kepada kita kecuali karena ada
di dalamnya hikmah dan keadilan. Maka kalau itu yang kita tanamkan dalam kehidupan kita, kita redha dengan Allah, kita qanaah dengan Allah Azza wa Jalla, maka hakikatnya sebelum kita masuk ke surga akhirat, kita sudah masuk di surga dunia. Sudah masuk di surga dunia. Karena orang yang redha dengan pemberian Allah Azza wa Jalla dan juga qanaah itu di dalamnya ada rahasia kebahagiaan. Tapi sebaliknya orang yang tidak redha, tidak yakin dengan pemberian Allah, tasakhut bahasa Arab, maka dia selama hidup di dunia dari awal hidup sampai mati tidak akan bahagia. Saya pastikan tidak akan bahagia. Kenapa? Karena hidupnya akan selalu protes dengan takdir. Kenapa saya begini? Kenapa si anu begitu? Kenapa anak saya begini? Kenapa anak si anu begitu? Kenapa usaha saya begini? Kenapa usaha si fulan begitu? Begitu terus. Kapan tenangnya orang hidup kayak gitu? Makanya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian pondasi tauhid kita kuat kepada Allah, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan rizkinya kepada kita, dan Dia adalah Ar-Razzaq, zat yang Maha pemberi rizki, kecuali Allah sudah tentukan porsinya masing-masing sesuai dengan kebaikan hamba yang diberikan rizki. Karena belum tentu orang yang mendapatkan kebahagiaan saat dia fakir, setelah Allah berikan kekayaan, dia bisa bahagia dengan kekayaan. Ataupun sebalik. Atau mungkin ketika dia sakit, dia bisa sabar. Ketika dia sembuh, boleh jadi mungkin tidak sabar. Makanya kemudian, kenapa kemudian kalau kokoh tauhidnya itu? Karena keimanan kepada Allah dengan cara redha dengan pemberian Allah itu kan, di dalamnya ada kebahagiaan. Sehingga tenang hati kita. Makanya, kalau kita lihat hidup di masyarakat ikhwatu fiddin, banyak orang sakit itu mengeluh, padahal ada yang lebih sakit dari dia. Banyak orang miskin mengeluh, padahal lebih banyak yang lebih miskin daripada dia. Banyak orang susah mengeluh, padahal lebih banyak lagi orang yang susah dengan dia. Kalau seandainya orang sakit kemudian bersyukur karena di sana ada orang yang lebih sakit dibandingkan dia, ataupun orang yang susah dia bersyukur karena ada orang yang jauh lebih susah dibandingkan dia, maka kan hidupnya tenang. Kan tenang hidupnya jadi kan. Nggak apa-apa saya seperti ini, yang di sana yang lebih parah kok. Gitu kan. Makanya kenapa Allah Rasulullah SAW mengatakan unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Artinya lihat kepada yang lebih parah, jangan lihat kepada yang lebih nikmat dibandingkan kalian. Karena kalau kita melihat ke atas, enak sekali si anu, enak sekali si fulan, kita tidak akan bersyukur hidupnya. Sejak itu kita tidak akan redha dengan pemberian Allah. Dan kalau tidak redha dengan pemberian Allah, maka selamanya kita tidak akan bahagia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena lebih dalam daripada itu, kalau kita redha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka ini bisa menghilangkan penyakit hati. Tidak adakan hasad dalam hati kita, tidak ada kedengkian dalam hati kita. Kenapa? Karena semua sudah dibagi-bagi Allah. Mau hasad kepada siapa? Orang yang hasad itu karena dia tidak redha dengan pemberian Allah kan. Seolah-olah orang hasad itu mengatakan, kenapa si fulan mendapatkan itu, kenapa aku tidak mendapatkan hal yang sama? Kenapa Allah memuliakan si fulan, kenapa Allah menghinakan saya? Itulah ketidaktenangannya di situ. Pada Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya." Kami telah meninggikan, kamilah yang telah membagi-bagikan ma'isyatahum fil hayatid dunya, rizki mereka di kehidupan dunia. Makanya kemudian orang yang redha dan juga qanaah itu pasti hidupnya akan banyak bersabar dan banyak bersyukur. Kalau antum punya dua sifat ini, tenang hidupnya, bersabar dan bersyukur. Ada nikmat bersyukur, ada musibah bersabar. Itulah yang disebutkan dalam sabda Nabi SAW, ajaban li amril mu'min. Sungguh mengherankan perkaranya seorang mukmin itu. Kalau ditimpa nikmat dia bersyukur dan itu kebaikan bagi dia. Kalau ditimpa musibah bersabar pula, itu pun baik bagi dia. Itulah hebatnya seorang mukmin di situ. Makanya ada seorang dai bercerita. Ini kejadiannya tentu di Mesir kalau tidak salah. Jadi ketika itu hari Jumat, khatib tidak datang. Kemudian tiba-tiba ada orang gila masuk masjid, langsung menggantikan khatib Jumat. Khatibnya nggak datang. Ada orang gila masuk masjid. Orang gila ini langsung nyelonong dan naik ke atas mimbar. Kemudian orang gila ini berceramah di situ. Orang-orang diam saja, ya ada yang kok nggak diturunkan, tapi entah kenapa orang-orang malah mendiamkan dia naik ke atas mimbar.
Tiba-tiba kemudian orang gila ini mengatakan, Alhamdulillahilladzi khalaqakum min qismaini. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang telah menciptakan kalian ada dua kelompok. Faja'ala minkum aghniya litashkuru wa ja'ala minkumul fuqara litasbiru. Allah jadikan kalian ada yang kaya supaya bersyukur dan ada yang miskin supaya bersabar. Fala ghaniyukum syakar wala faqirukum sabar. Tapi orang kaya di antara kalian tidak ada yang bersyukur, orang miskin di hadapan aku, maksudnya kalian tidak pula bersabar. Maka dia mengatakan, qabbahakumullahu jami'an qumu ila salatikum ayyuhal munafikun. Semoga Allah memburukkan kalian, ayo kita salat, hei orang-orang munafik, katanya. Orang gila. Tapi kan kata-katanya benar kan? Orang menunduk semua, orang gila yang ceramah. Tapi lihat kata-katanya, masih mending orang gila daripada orang waras kan? Orang gila ngomong begitu ya kan? Orang warasnya nggak ngomong begitu. Tapi lihat kata-katanya kan kata-kata emas sih. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian dua kelompok. Ada yang kaya, ada yang miskin. Yang kaya bersyukur, yang miskin bersabar. Tapi tidak pula orang kaya kalian bersyukur dan tidak pula orang miskin kalian bersabar. Berarti kalian orang-orang munafik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang memiliki tauhid yang kuat, memiliki tauhid yang kuat dan pengenalan nama dan sifat bagi Allah Azza wa Jalla, maka orang itu tidak akan goyah hidupnya. Ya, contohnya ini masalah ridha dan qanaah saja. Karena biasanya kan setan itu datang kepada orang-orang yang kaya supaya bakhil, dan datang kepada orang-orang miskin dan terkena musibah supaya kufur. Dan itu kenyataan was-was setan kan seperti itu. Makanya Allah mengatakan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan akan datang kepada orang-orang kaya dan mengatakan jangan infak, jangan sedekah, nanti kau fakir. Maka kalau itu yang terlintas, maka katakan kepada setan bahwa ma naqasa min malis sadaqah, tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkan. Kalau seandainya kemudian setan datang berikan was-was, boleh jadi mungkin Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita tidak ganteng, kita tidak cantik, kita hitam, kita pendek, kita pesek dan begitu seterusnya. Nah, yang melihat kacamata kita, kok saya jelek kali, orang itu ganteng kali. Kan itu namanya. Ya. Maka ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman wasawwarakum fa'ahsana suwarakum. Allah yang telah membentuk kalian dan Allah yang telah memperindah bentuk kalian. Manusia itu diciptakan sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jangan merasa kecil ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memandang rupa kita kan. Allah tidak pernah memandang harta kita, tapi yang Allah pandang itu hati dan amalan kita. Tenang hati kita jadinya. Rupa itu kan casing saja. Dia tidak bermanfaat, bernilai sama sekali di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena bukan itu yang dituntut oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan orang ganteng masuk surga, orang jelek masuk neraka. Enggak. Tetapi orang yang masuk surga, dia ganteng, dia bersyukur, dia jelek, dia bersabar. Kan gitu. Sabar saja, kan apa pahala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau bisa antum hidup itu jangan suka membanding-bandingkan. Itulah kuncinya di sini. Jangan suka membanding-bandingkan. Kalau orang sudah membanding-bandingkan, pasti dia tidak akan ridha dengan pemberian Allah. Kembali kepada perkataan beliau. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Intinya di sini pada poin pertama ini, kedudukan ilmu tentang asma Allah dan sifat-sifatnya adalah melahirkan pondasi kuat dalam agama. Kita akan melangkah dalam kehidupan dunia ini pasti kokoh, tidak akan bergeming dari apapun. Ada musibah, tetap bersabar. Diberikan nikmat, tetap bersyukur. Kemudian beliau mengatakan di sini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, saya tidak baca semuanya ya, antum baca sendiri saja. Sebab kalau kita baca urut gitu kan, ini kitab tebal masalahnya. Ya kan, tidak selesai-selesai. Kita akan ringkas per bab saja. Dan saya tidak akan mengurangi inti kandungan yang beliau tulis dalam kitab ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata di sini, di dalam Al-Quran penyebutan tentang nama dan sifat serta perbuatan Allah Azza wa Jalla lebih banyak disebut di dalam Al-Quran daripada penyebutan tentang makanan, minuman, serta pernikahan di surga. Ayat-ayat yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah lebih mulia daripada ayat-ayat yang berkaitan dengan hari kiamat. Semulia-mulianya ayat dalam Al-Quran adalah ayat kursi yang berkaitan dengan nama dan sifat bagi Allah
Sebagaimana hal ini juga disebutkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, ketika Rasul bertanya, apakah engkau mengetahui ayat apa yang termulia dalam Al-Quran? Maka Ubay menyebutnya surah Al-Baqarah ayat 225 atau disebut dengan ayat kursi. Baik, Syekhul Islam ini Ibnu Taimiyah ingin menjelaskan kepada kita tentang kedudukan mengenal nama dan sifat bagi Allah. Beliau ingin katakan bahwa di dalam Al-Quran itu kan terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyebutkan tentang kenikmatan surga, dan itu kan terulang-ulang hampir di banyak ayat dalam Quran. Bagaimana Allah menceritakan tentang kenikmatan surga dari makanannya, dari minumannya, dari bidadarinya, dan begitu seterusnya. Tapi kalau dibandingkan dengan ayat-ayat yang bicara tentang nama dan sifat bagi Allah Azza wa Jalla, maka Allah lebih banyak bicara tentang nama-namanya dan tentang sifat-sifatnya dalam Al-Quran dibandingkan bicara soal kenikmatan surga dan hari kiamat. Artinya dengan banyaknya Allah menceritakan dirinya dalam Quran dengan menyebutkan nama-namanya dan juga sifat-sifatnya, dibandingkan perkara-perkara balasan tadi, menunjukkan bahwa mempelajari nama dan sifat bagi Allah lebih mulia dibandingkan balasan-balasan Allah kepada kita. Itu maksudnya. Kemudian beliau mencontohkan, di sana ada ayat termulia dalam Quran bicara soal tauhid, di dalamnya ada nama dan sifat bagi Allah. Di sana ada surat termulia dalam Al-Quran, surah Al-Fatihah. Di dalamnya juga bicara tauhid yang di dalamnya terkandung nama dan sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Dan di sana juga ada satu surat yang sebanding dengan sepertiga Al-Quran, suratul Ikhlas, yang di dalamnya bicara soal tauhid nama dan sifat bagi Allah. Yang pertama, bicara soal ayat yang termulia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cantumkan dalam Al-Quran, tepatnya Al-Baqarah 255. Ayat apa itu? Ayat kursi, ayat yang paling mulia. Walaupun ada perselisihan di antara ulama ya, apakah ada ayat satu dengan yang lainnya saling melebihi? Ada yang mengatakan tidak, ayat satu dengan yang lainnya sama saja. Ayat kursi dengan tabat yada sama saja. Ayat kursi dengan li'ila fi Quraisy sama saja. Seperti yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri dan yang lain. Tetapi pendapat yang kuat bahwa ayat itu bertingkat-tingkat. Ayat itu bertingkat-tingkat. Ada yang lebih mulia dibandingkan yang lainnya. Salah satunya adalah ayat kursi di sini. Kenapa? Karena Rasul sendiri yang bicara kepada Ubay bin Ka'ab. Dia mengatakan, wahai Ubay, tahukah kamu ayat yang paling agung dalam Quran? Menunjukkan ayat juga bertingkat-tingkat. Ya. Kemudian Ubay mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Ini namanya tawadhu. Tetapi Nabi terus mendesak sampai 3 kali. Makanya akhirnya Ubay pun menjawab dengan pengetahuannya. Dia mengatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai selesai membaca ayat kursi. Maka Nabi SAW mengatakan, liyah nika ilmu ya Abal Mungdir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan semangat untuk kau terus belajar, wahai Abal Mungdir. Abal Mungdir itu kunyah daripada Ubay bin Ka'ab. Dan Ubay bin Ka'ab ini, ikhwan, walaupun dia tidak dikenal keberaniannya seperti Khalid bin Walid, tidak dikenal sedekah yang banyak seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, tidak dikenal seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, tetapi dia memiliki perhatian dengan Quran, sehingga satu-satunya sahabat yang disebut namanya di langit, Ubay bin Ka'ab itulah orang. Jika Nabi SAW datang kepada Ubay dan mengatakan, ya Ubay, amaranillah an aqra alaika surat al-Bayyinah. Wahai Ubay, aku diperintahkan Allah untuk membaca kepadamu surah al-Bayyinah. Jadi surah al-Bayyinah itu turun kepada Ubay bin Ka'ab. Sehingga Ubay mengatakan, asammanillah ya Rasulullah, apakah Allah menyebut-nyebut namaku? Maka Rasul mengatakan, ya. Fabaka Ubay. Maka Ubay pun menangis. Kok bisa orang sepertiku disebut-sebut namanya di hadapan Allah Azza wa Jalla? Kemudian Rasul membacakan surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladina kafaru ila akhiril ayat. Nah, dalam hal ini Ubay bin Ka'ab juga dites oleh Nabi SAW. Tahukah engkau wahai Ubay, ayat yang paling agung dalam Quran itu? Kata Ubay, Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian Rasul mendesak sampai 3 kali. Akhirnya Ubay pun membaca ayat kursi, dan Rasul membenarkan. Pertanyaannya, kenapa ayat kursi menjadi ayat yang paling agung dalam Quran? Karena ayat kursi itu jawaban dari pertanyaan siapa Allah. Kalau antum ditanya siapa Allah, maka jawablah dengan ayat kursi. Itulah Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati ila akhiril ayat. Dan kalau kita kaji ayat kursi itu, maka pandangan kita akan luas tentang siapa Tuhan kita. Kemudian yang kedua,
Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala mencontohkan surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah ini disebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Sa'id bin Al-Mu'alla radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yanzil fit Taurati wala fil Injili wala fis Zaburi wala fil Furqani mithluha wa hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utitu." Sesungguhnya tidak diturunkan dalam Taurat, tidak pula dalam Injil, tidak pula dalam Zabur, tidak pula dalam Al-Quran yang semisal dengannya. Dialah sab'ul mathan, 7 ayat yang dibaca terulang-ulang. Dan dialah Al-Quran yang paling mulia yang diturunkan kepada. Maksudnya apa? Surah Al-Fatihah. Itulah surah Al-Fatihah. Ada yang mengatakan bahwa ada 2, bukan surah Al-Fatihah saja, termasuk khawatim suratil Baqarah, akhir-akhir daripada surah Al-Baqarah, amanar Rasul sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini 2 ayat pertama dalam surah Al-Fatihah secara keseluruhan. Yang kedua 2 ayat akhir surah Al-Baqarah tidak terdapat dalam Injil, Taurat dan Zabur, dan tidak ada yang semisal dia. Nah, salah satunya adalah surah Al-Fatihah. Karena surah Al-Fatihah itu merangkum seluruh isi Al-Quran. Jadi isi Al-Quran itu terangkum dalam surah Al-Fatihah. Isi Al-Quran itu apa? Sepertiga bicara tauhid, sepertiga bicara ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, sepertiga bicara akhlak, yang di dalamnya adalah qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi dan yang lain. Lah 3 perkara ada dalam surah Al-Fatihah. Kalau kita bicara soal tauhid, maka alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ini bicara tauhid, mencakup 3 tauhid: rububiyah, uluhiyah, dan asma dan sifat. Kalau kita bicara soal ibadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah. Ibadah apa saja, mau sholatnya, puasa, zakat, haji, dan begitu seterusnya. Kalau bicara soal akhlak, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita disuruh berdoa kepada Allah agar kita mendapatkan sirat, jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa? Para nabi. Dan siapa yang diberikan nikmat? Para nabi, orang-orang siddiqin, orang-orang saleh, gitu ya, orang-orang yang mati syahid. Sebagaimana Allah mengatakan, alladzi an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, dalam ayat yang lain itu. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai Yahudi, juga bukan jalan orang-orang yang disesatkan Nasrani. Jadi Al-Fatihah itu secara global itu merangkum Quran. Tetapi di permulaannya surah Al-Fatihah itu bicara soal tauhid. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Tauhid, uluhiyah. Bahwa pujian itu tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabb itu rububiyah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, asma dan sifat. Jadi terkandung semua tauhid di permulaan surah Al-Fatihah. Makanya sebagian ulama fikih mengatakan bahwa, khususnya dalam mazhab Syafi'i, bahwa Al-Fatihah itu terbagi 2. Pertama, 3 ayat pertama itu hak kita kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Ini hak kita kepada Allah. Kemudian sisanya adalah hak hamba. Dari mana kita tahu bahwa Al-Fatihah terbagi 2? Ada hak Allah, ada hak hamba. Karena kita tahu dari jawaban-jawaban Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca surah Al-Fatihah itu. Apabila kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, apa jawaban Allah? Hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Apabila kita membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, apa kata Allah? Asna alayya abdi, hambaku telah mengagungkan diri. Apabila kita membaca Maliki yaumiddin, apa kata Allah? Majjadani abdi, hambaku sedang membesarkan diriku. Tetapi kalau kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah katakan hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini adalah hubunganku dengan hambaku, dan setiap hamba aku akan berikan seluruh permintaan. Dan apabila kemudian hambaku mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka Allah mengatakan hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini hubunganku dengan hambaku, dan setiap permintaan hamba akan kukabulkan. Berarti 3 ayat yang pertama itu bicara Allah. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu kan membaca Fatihah wajib bagi mereka. Baik mengikuti imam yang dikeraskan, baik mengikuti imam yang tidak dikeraskan, tetap membaca Fatihah. Kalau tidak sah sholatnya. Itu dalam mazhab Syafi'i.
Tetapi kalau seandainya seorang makmum bermakmum kepada imam yang dikeraskan dan dia sempat membaca 3 ayat pertama dalam surah Al-Fatihah, dianggap dapat 1 rakaat. Kenapa? Karena dia sudah memberikan 3 haknya kepada Allah. Sebab sisanya itu hak kita dengan hamba, hak kita dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau umpamanya antum nih bermadzhab Syafi'i, kemudian antum salat Allahu Akbar, imam ini udah mau dekat-dekat ruku tuh, kita berusaha baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Tiba-tiba imam ruku, kita ikut ruku, sudah dianggap 1 rakaat. Kenapa? Karena sudah memberikan hak kita kepada Allah. Jadi pahami ya? Karena sisanya itu hak Allah dengan hamba. Baik. Tapi di sini mu'alif rahimahullah, mu'alif di sini pengarang kitab ini mengatakan, menukilkan perkataan Ibnu Taimiyah, lihat bagaimana keagungan tauhid yang bicara tentang nama dan sifat bagi Allah, sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan 1 surat yang tidak ada dalam Taurat, tidak ada dalam Injil, tidak ada dalam Zabur, bahkan tidak ada dalam Quran yang semisalnya. Surah apa? Surah Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga, surah Al-Ikhlas. Sini surah Al-Ikhlas, surat yang merupakan sepertiga Quran. Makanya Nabi SAW pernah bersabda kepada para sahabat, lemahkah kalian kalau setiap malam membaca sepertiga Quran? Apakah kalian lemah untuk bisa membaca sepertiga Quran? Sahabat mengatakan, ya Rasul, kami tidak mampu. Kalau setiap malam membaca sepertiga Quran kan banyak, beberapa lembar. Tapi Rasul mengatakan, maksud saya bukan itu, cukup membaca surah Al-Ikhlas, maka itu sama dengan sepertiga Quran. Jadi kalau 3 kali hatam tuh Quran, kan sepertiga selesailah tuh Quran. Bahkan di sini juga dicantumkan tentang kisah seorang yang mencintai surah Al-Ikhlas, yang sudah saya ceritakan minggu lalu, tentang seorang pimpinan perang yang ketika sholat asik surah Al-Ikhlas saja yang dibaca. Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas, rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas. Pokoknya begitu, setiap sholat itu yang dibaca, gak ada surat lain. Sehingga makmumnya protes lah dan mengatakan, wahai Tuhan, engkau dipilih menjadi pemimpin kami itu karena kau paling banyak di antara kami hafalan Quran. Kenapa kau baca surah Al-Ikhlas terus? Malah kemudian kata Jenderal Perang mengatakan, kalau kau sudi, silahkan sholat denganku. Kalau enggak, kau buatlah sholat sendiri sana. Tapi kan tidak boleh menyelisih pemimpin yang sudah dituju Nabi. Terpaksalah mulai dari awal perang sampai akhir perang beberapa hari itu ya sholat di belakang orang itu. Kalau kita senang-senang saja lah kan, sholat di belakang yang pendek suratnya kan, biar cepat selesai gitu ya. Tapi sahabat itu kan terbiasa panjang ya, kalau kita terbiasa pendek. Makanya kalau antum sholat tarawih panjang-panjang 1 juz, semalam aja antum sholat di situ, besoknya pindah masjid karena tidak terbiasa panjang. Sahabat kan memang terbiasa panjang karena mereka menikmati ayat-ayat Quran kan itu. Makanya kemudian mereka melapor kepada Rasul. Akhirnya Rasul memanggil sahabat ini dan mengatakan, betul apa yang sampai kepada aku, bahwa engkau sholat baca Al-Ikhlas terus? Iya, dia mengatakan. Apa alasan? Maka dia mengatakan, karena aku mencintai surat itu, hai Rasul. Iya betul, kau mencintai surat itu, tapi apa alasan? Maka dia mengatakan, li'annaha sifatur rahman. Karena dalam surah Al-Ikhlas itu ada sifat-sifat Allah yang agung, somad, ahad, kan itu ya. Makanya aku suka dengan surah itu. Maka Rasul mengatakan, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu kepada surah Al-Ikhlas itu akan menyebabkan engkau masuk surga. Maka cintai surah Al-Ikhlas ya. Karena itulah penyebab masuk surga. Saya sudah cinta Ustaz, setiap sholat saya baca itu. Baik, masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini bab yang pertama. Kita masuk pada bab yang kedua, keutamaan ilmu tentang asma Allah dan juga sifat-sifatnya. Kata beliau di sini, tidak diragukan lagi bahwa ilmu tentang nama dan sifat-sifatnya merupakan semulia-mulianya ilmu syar'i dan semurni karena berkaitan dengan semulia-mulianya zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mengenal nama Allah dan juga sifat-sifatnya adalah semulia-mulianya ilmu agama. Mengharapkan wajah Allah alias ikhlas adalah semulia-mulia tujuan hidup. Beribadah kepada Allah merupakan sebaik-baik amal perbuatan yang kita berikan kepada Allah. Tetapi memuji Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya merupakan semulia-mulianya ucapan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti di sini ada 4 poin penting sekali. Pertama, mengenal Allah dan juga nama-namanya serta sifat-sifatnya merupakan semulia-mulianya ilmu. Jadi kita ini sedang belajar semulia-mulianya ilmu, mempelajari nama dan sifat bagi Allah.
Yang kedua, mengharap wajah Allah, ikhlas dalam setiap peribadatan kita merupakan semulia-mulianya tujuan kita. Tujuan kita apa? Ibadah. Dan ibadah tidak akan diterima kecuali ikhlas. Kemudian yang ketiga, dengan rajinnya kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dengan kita sholat, puasa, zakat, baca Quran, zikir dan begitu seterusnya, adalah sebaik-baik amal perbuatan yang kita lakukan di dunia itu. Kalau kita beramal soleh, itulah perbuatan paling baik di dunia, ibadah. Tetapi ketika lisan kita terus memuji Allah dengan menyebut nama-namanya dan juga sifat-sifatnya yang tinggi, maka itu semulia-mulianya ucapan kita. Semulia-mulianya ucapan kita. Dari sini ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan satu perkataan yang bagus sekali di sini tentang 3 tujuan dakwah Rasul. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul yang kemudian diakhiri dengan kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Imam Ibnul Qayyim mengatakan paling tidak 3 perkara tujuan diutusnya para nabi. Yang pertama, kata beliau di sini, sesungguhnya dakwah para rasul berkisar pada 3 hal. 1, bagaimana memperkenalkan Allah kepada manusia lewat nama dan sifat-sifatnya serta perbuatan. Ini diletakkan yang pertama. Jadi tujuan diutusnya para nabi adalah mengenalkan Tuhan kepada kita. Dengan cara apa? Diberitahu oleh para nabi tentang nama, sifat dan perbuatan. Semua para nabi, dari Adam alaihi salam sampai Nuh sampai Ibrahim sampai diakhiri dengan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tujuan yang pertama adalah mengenalkan Tuhan kepada kita. Dengan cara apa? Dengan 3 perkataan di sini. 1 nama, 2 sifat, 3 perbuatan. Yang kedua, menjelaskan jalan yang bisa menyampaikan kepada Allah. Setelah kemudian para nabi dan rasul termasuk rasul kita menjelaskan siapa Tuhan kita, maka yang kedua mulai menjelaskan bagaimana kita sampai ke Tuhan. Bagaimana caranya? Maka dijelaskanlah sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, zikir. Itulah cara kita menuju Allah Azza wa Jalla, beribadah. Baru yang ketiga, kata beliau, menerangkan balasan bagi mereka di sorga dan kenikmatan di dalamnya. Dan yang paling mulia dan utama adalah redha serta melihat wajahnya yang maha mulia, serta ucapan salam, serta berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga apa? Setelah yang pertama tadi diperkenalkan siapa Tuhan kita, yang kedua bagaimana caranya kita menuju ke Tuhan kita, maka yang terakhir supaya kita semangat, maksudnya ya, semangat mengenal siapa Tuhan kita dan bagaimana cara jalan menuju Tuhan kita, maka dijelaskan balasan. Kalau kita mempelajari siapa Tuhan kita dan bagaimana cara menyembahnya, nih balasannya. Kalian akan dapat sorga dengan berbagai macam kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak bisa. Bahkan kita akan mendapatkan sebesar-besarkan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Berupa apa? Mampu memandang Allah, bahkan bisa berdialog dengan Allah Azza wa Jalla, yang selama ini menciptakan kita dan memberikan rizki kepada kita, yang mengatur kita, yang menguasai kita, yang menghidupkan dan mematikan kita. Nanti kita bisa memandang wajahnya dan berdialog langsung dengan Allah Azza wa Jalla. Berarti di sini tujuan diutusnya para nabi dan rasul, termasuk rasul kita Muhammad SAW, adalah 3 perkara. 1, memperkenalkan Tuhan kepada kita. 2, bagaimana caranya menuju Tuhan kita. 3, balasan-balasan bagi siapa yang mengenal dan siapa yang beribadah kepada Tuhannya. Ini secara global, ya. Tetapi yang pertama adalah mengenalkan Allah kepada kita. Dari sini kita tahu bahwa tidak mungkin kita kenal siapa Tuhan kita. Tidak mungkin kita kenal siapa Allah kalau tidak kenal namanya. Kalau kita tidak kenal sifat-sifatnya, kalau tidak kenal perbuatannya. Makanya dengan mengenal kitab ini, dengan mempelajari kitab ini, hakikatnya kita sedang mempelajari siapa Tuhan kita. Dan ini pula pertanyaan pertama ketika antum mati. Man rabbuka, siapa Rabb? Nanti kalau ditanya antum siapa Tuhanmu, karena antum tidak pernah kenal di dunia, macam mana akan kenal di akhirat? Di dunia saya gak kenal. Makanya penting ikhwatu fiddin mempelajari nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya di sini bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperkenalkan siapa Tuhannya dengan cara apa?
dengan dua cara. Jadi Nabi SAW ketika memperkenalkan tentang nama, sifat dan perbuatan Allah, maka Rasul memerintahkan dua cara kepada kita. Cara yang pertama apa? Mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ayat-ayat syar'i. Ayat-ayat syar'i maksudnya apa? Al-Quran dan Sunnah. Semakin antum mempelajari Quran, semakin antum mempelajari Sunnah Nabi SAW, maka semakin kenal siapa Tuhan kita. Maka di sini Allah mengatakan, awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya kami telah menurunkan kepadamu Alkitab, maksudnya Al-Quran, sedang dia dibacakan kepada mereka. Sesungguhnya di dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Dan Rasul juga bersabda, qad taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Sesungguhnya aku telah meninggalkan kepada kalian di atas Islam yang putih bersih ini, malamnya seperti siangnya, tidak akan menyimpang darinya sepeninggalku kecuali akan binasa. Maksudnya apa? Al-Quran dan Sunnah. Yang Rasul tinggalkan itu Al-Quran dan Sunnah. Kan dalam hadis yang lain, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang kalau kalian berpegang dengan keduanya kalian tidak mungkin sesat selamanya, Al-Quran dan Sunnahku. Ya, dan antum bisa baca sendiri. Dan ini ada perkataan beliau yang sangat bagus sekali. Apa kata beliau di sini? Selain itu mustahil bagi Nabi SAW yang telah mengajarkan kepada umatnya tata cara buang hajat, makan dan minum, masuk dan keluar rumah dengan rinci, lalu meninggalkan mereka tanpa mengajarkan apa yang harus mereka katakan dengan lisan mereka dan apa yang mereka yakini dengan hati mereka tentang Rabbnya dan juga tentang sesembahannya, padahal pengetahuan tentangnya merupakan semulia-mulianya ilmu dan perjalanan kepadanya merupakan semulia-mulia tujuan serta seutama-utama pemberian. Bagaimana mungkin beliau tidak menjelaskan, padahal kebutuhan manusia kepadanya lebih mendesak dari semua kebutuhan. Karena tidak ada kebahagiaan, kesuksesan, kebaikan, kenikmatan dan ketentraman bagi manusia kecuali dengan mengenal Rabb dan sesembahannya serta beribadah kepadanya, sehingga dialah satu-satunya yang diharapkan dan tempat mereka bergantung. Mengingat dan mendekatkan diri kepadanya merupakan penyejuk mata dan penghidup bagi hati. Kapan saja kehilangan semua itu, maka keadaannya jauh lebih buruk dibandingkan binatang ternak. Ini luar biasa perkataan beliau. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Artinya begini, kalau kita membaca tentang hukum-hukum seputar fikih, Rasul menjelaskan secara rinci luar biasa kan. Bagaimana antum sebelum tidur apa yang dibaca, ketika bermimpi buruk apa yang dibaca, kemudian bangun dari tidur apa yang dibaca, kemudian masuk ke kamar mandi sebelumnya apa yang dibaca, keluarnya apa yang dibaca. Hampir rinci dalam kehidupan kita ada tuntunan. Kalau serinci ini kehidupan kita dibahas dalam Islam dan tidak pernah ada ajaran seperti ini di luar daripada Islam, mustahil kalau seandainya Nabi SAW juga tidak rinci ketika membicarakan soal ketuhanan. Padahal itulah kunci kebahagiaan kita. Makanya Nabi SAW datang kepada kita itu dalam rangka mengenalkan siapa Tuhan kita, bagaimana cara menuju Tuhan kita, dan apa balasannya. Sebagaimana dikatakan Imam Ibnul Qayyim tadi. Dan inilah tujuan utama diutusnya para Nabi dan Rasul. Dan ilmu akidah jauh lebih mulia dibandingkan ilmu ibadah itu sendiri, walaupun dua-duanya penting dipelajari. Dan itu dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga tentu yang kedua, dengan cara apa? Mengenal Allah dengan kaun, dengan alam. Kalau kita melihat gunung, melihat pantai, melihat laut, melihat hutan, melihat bumi, melihat langit dengan berbagai macam bintang dan galaksinya, melihat makhluk hidup dari mulai ikan sampai binatang ternak, binatang buas, binatang kecil, binatang besar, yang tampak, yang tidak tampak, dan begitu seterusnya. Sebenarnya cukup bagi itu. Dengan adanya itu semua, tidak mungkin tidak ada pencipta di balik itu. Mustahil. Ya, pasti ada pencipta. Seperti ucapan Imam Abu Hanifah kepada seorang ateis yang mengingkari bahwa tidak ada
Tuhan di dunia ini. Apa kata Abu Hanifah? Ya, dia mengatakan, bagaimana kalau seandainya aku cerita kepadamu bahwa ada sebatang pohon, tiba-tiba pohon itu tumbang sendiri, tiba-tiba terpotong sendiri, terserut sendiri, tiba-tiba jadi perahu sendiri, tiba-tiba perahu itu berjalan sendiri. Mungkin tidak. Maka orang ateis mengatakan mustahil. Ya pasti ada yang numbangkan lah pohon itu. Ada yang motong, ada yang nyerut, ada yang membuat perahu, ada nahkoda yang menjalankannya. Maka Abu Hanifah mengatakan, itulah jawabannya. Kalau seandainya perahu kecil dari kayu saja ada pembuatnya, lu alam semesta sebesar ini kok gak ada pembuatnya, gimana ceritanya? Kan gitu kan? Itu logikanya seperti itu. Ya. Makanya dengan melihat alam semesta ini, kita tahu bahwa di sana ada Tuhan. Sebenarnya ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, keberadaan alam semesta, bahwa di balik itu ada Tuhan itu bukan hanya keyakinan kita saja orang Islam. Bahkan orang kafir pun meyakininya kok. Karena ini fitrah masalahnya. Makanya ketika kafir Quraisy ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah. Tetapi kemudian Allah singgung. Loh, kalau kalian tahu bahwa yang menciptakan langit dan bumi Allah, kenapa tidak menyembah Allah? Kenapa kau sembah pula Lata, Uzza, Manat itu? Maka dari sini ikhwatu fillah, mengenal Allah itu ada dua cara. Ada yang bersyirikat antara kita dengan kafir, dengan melihat alam semesta, gunung, langit, laut, dan begitu seterusnya. Ada mengenal Allah secara khusus yang jauh lebih dalam dibandingkan yang bersyirikat tadi. Dengan cara apa? Mempelajari nama-nama dan sifatnya. Ini khusus bagi kita, ya, lebih khusus lagi. Sehingga kita akan lebih kenal lagi dibandingkan mereka. Karena mereka hanya mengenal Allah itu dari segi alam saja. Tapi kita dari segi alam plus mempelajari nama dan sifatnya. Maka kita lebih dalam mengenal Allah dibandingkan orang-orang kafir. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang kedua. Yang ketiga, terakhir ya. Karena ini yang ketiga ini banyak poinnya. Ya. Keutamaan ilmu tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini pengarang menyebutkan 8 poin. Ya, 8 poin tentang keutamaan mempelajari nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, beliau mengatakan, sesungguhnya ilmu ini, maksudnya mempelajari nama dan sifat bagi Allah di sini, adalah semulia-mulia ilmu dan setinggi-tinggi kedudukan. Kenapa? Karena tidak ada ilmu yang lebih mulia dan lebih utama daripada ilmu tentang nama dan sifatnya yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah. Oleh karenanya menyibukkan diri dengan ilmu ini dan memahaminya merupakan sebuah kesibukan yang sangat mulia. Jadi antum jangan merasa berat untuk datang ke pengajian, untuk sabar, ya, karena kita mempelajari ilmu yang paling mulia. Jadi kalau antum sibuk berdiri, duduk, belajar gitu ya, mempelajari nama dan sifat bagi Allah, itu semulia-mulianya kesibukan. Semulia-mulia kesibukanlah mempelajari nama dan sifat bagi Allah. Tapi kita tidak pernah sibuk dengan ini. Dengan lain pula sibuknya. Yang kedua, mengenal Allah dan memahami ilmu ini mengantarkan seorang hamba untuk mencintainya, mengagungkannya, memuliakannya, selalu takut dan berharap kepadanya, serta mengikhlaskan amal perbuatan untuknya. Ketika pengenalan hamba terhadap Allah sudah menguat, maka sungguh besar pengaruh terhadap Allah, ketundukannya, serta konsistensinya untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Begini ikhwan, kalau kita paham, jangankan semua nama Allah ya, dari 99 nama yang kita ketahui dan lebih daripada itu yang tidak kita ketahui. Beberapa nama saja kalau kita renungkan, itu sudah cukup bisa merubah pribadi kita. Makanya nanti ada bab tentang pengaruh nama Allah terhadap pribadi. Ya. Contoh yang mudah. Di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu namanya. Sifatnya rahmat. Namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifatnya rahmat. Karena setiap nama itu pasti terkandung sifat. Tapi tidak semua sifat harus ada nama. Itu kaidah. Ya. Kalau kita paham bahwa Allah itu Rahman Rahim, namanya adalah Ar-Rahman yang maha penyayang, Ar-Rahim maha pengasih, dan di dalamnya terkandung sifat rahmat, kasih sayang kepada hamba-hambanya, maka pengaruhnya apa? Pengaruhnya adalah orang itu tidak akan pernah putus asa dalam kehidupan dunia. Karena orang yang putus asa itu ikhwatu fiddin dalam kehidupan dunia itu karena tidak pernah mengenal Rahman dan Rahimnya Allah. Kalau orang kenal Rahman dan Rahimnya Allah, gak mungkin putus asa dalam hidupnya. Pamannya ada orang yang merasa hidupnya penuh dengan dosa dan luar biasa dosanya. Seperti di zaman Rasul ada seorang kakek datang kepada Rasul, usianya sudah 100 tahun lebih.
dan dia mengatakan, ya Muhammad, inni fa'altu dzamban aziman. Aku sudah melakukan dosa besar dan banyak sekali. Lau uziat ala ahlil ardi lawasiatkum. Kalau seandainya aku bagi-bagikan dosaku untuk penduduk negeri, cukup menghancurkan mereka. Saking banyaknya dosa. Dan dia mengatakan, halli minat taubah. Ada enggak tobat untuk orang sepertiku ini? Tapi Nabi SAW ingin menjelaskan apa? Tentang sifat Allah, rahmatnya Allah. Maka Rasul mengatakan, bersyahadatlah engkau, maka dengan 2 kalimat syahadat itu Allah akan ganti keburukanmu dengan kebaikan, dan Allah ganti dosamu dengan ampunan. Akhirnya dia bersyahadat, ya. Ketika dia bersyahadat, Rasul bertakbir Allahu Akbar. Allah sudah gantikan keburukan dia dengan kebaikan. Dan taubat itu, Islam itu bisa menghapus dosa sebelum Islam, dan taubat itu bisa menggugurkan dosa sebelum taubat. Jadi pengaruhnya kepada diri sendiri kan. Sebab dulu di zaman Bani Israel, ada orang yang membunuh 99 jiwa, datang kepada seorang ahli ibadah. Tapi yang ahli ibadah yang ditanya itu orang bego, tidak tahu apa-apa tentang ilmu. Dia tahunya ibadah saja. Ketika ditanya, apakah saya punya tobat, mendapatkan tobat, saya sudah membunuh 99 jiwa, dia mengatakan tidak ada. Ini kan mengajarkan putus asa namanya. Makanya dibunuh oleh penjahat ini, akhirnya kemudian mati, genaplah 100 jiwa. Baru setelah bertanya kepada pendeta yang keduanya, dia punya ilmu dan mengatakan, orang sepertimu masih ada harapan tobat. Jadi kalau seandainya satu saja kita pahami tentang Rahman dan Rahimnya Allah, itu pengaruhnya besar ya kawan. Sehingga kita makin mencintai Allah. Bahwa Allah itu tidak sebagaimana kita bayangkan. Rupanya Allah itu Rahim, penuh dengan ampunan, penuh dengan maaf, dan begitu seterusnya. Sampai ada seorang laki-laki di zaman Bani Israel, saking banyak dosanya, dia berwasiat kepada anak-anaknya dan mengatakan, kalau aku mati, bakar aku, kata. Nanti setelah dibakar, abuku kalian sebar di semua lautan. Sebab kalau Allah mampu mentakdirkan diriku bangkit, pasti Allah akan mengadab aku dengan adab yang belum pernah terjadi sebelum dan sesudahnya, kata. Ini banyaknya dosaku, kata. Betul-betul wasiatnya dilakukan anak-anaknya. Pas dia mati dibakar betul. Kemudian abunya disebar di semua lautan. Dia sangka Allah tidak bisa membangkitkan dirinya. Tiba-tiba Allah bangkitkan pula dia. Dan Allah mengatakan, ma hamalaka ala ma sana'ta ya fulan. Kenapa kau lakukan? Dikira aku gak sanggup membangkitkan kamu. Dia mengatakan apa? Khaufuka ya Rabb. Karena rasa takutku kepadamu ya Rabb. Maka karena melihat rasa takutnya yang penuh dengan keikhlasan, Allah mengatakan apa? Karena takutmu, aku masukkan kau ke dalam surga. Karena takutmu kepada aku masukkan kau ke dalam surga, katanya. Yang luar biasa gitu ya. Ini satu contoh saja. Apalagi kalau nama-nama yang lain kita pahami, makin baik lagi kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai nama-namanya dan sifat-sifatnya, dan mencintai pengaruhnya dalam diri makhluknya. Dan ini merupakan bagian daripada kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu mencintai hamba-hambanya. Seperti Allah, innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu witir, ganjil, dan suka dengan yang ganjil-ganjil. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka yang indah-indah. Ataupun Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang dermawan, menyukai orang-orang yang bersuci, dan begitu seterusnya. Kan banyak kalimat-kalimat Allah cinta dengan orang-orang yang ruku, Allah bersama orang-orang, dan begitu seterusnya. Banyak di Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Dan itu pengaruh Allah dari nama dan sifat-sifatnya. Kemudian yang nomor 4, Allah menciptakan makhluknya dari ketidakadaan dan menundukkannya bagi mereka apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, agar mereka mengenal dan menyembahnya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu, sebelumnya tidak ada. Lam yakun syai'an madhkura. Tidak ada namanya manusia dulu. Kemudian Allah ciptakan, baru ada manusia. Dan Allah muliakan ciptaan manusia, walaqad karramna bani Adam. Dari segi kemuliaan apa yang Allah berikan kepada kita, ditundukkan pula langit sama bumi. Sehingga kita bisa berjalan di pantai, di laut dengan perahu. Kita bisa menundukkan gelombang yang sangat besar dengan adanya perahu. Kita bisa menundukkan dunia yang jauh dengan jalan kaki. Akhirnya dengan cara ada mobil, ada kereta, bisa keliling dunia. Bahkan langit bisa ditundukkan dengan pesawat dan begitu seterusnya kan. Itu kan kuasa Allah Azza wa Jalla semuanya. Allah hanya menuntut bahwa kita mempelajari, mengenal siapa Tuhan yang sudah memberikan nikmat dan karunia itu kepada kita. Dengan cara apa? Mempelajari nama-nama dan sifatnya. Ini yang keempat. Yang kelima, salah satu rukun iman yang 6
Dan yang paling mulia adalah beriman kepada Allah. Rukun iman itu kan ada 6. Lah yang pertama kali adalah beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah mencakup juga mempelajari nama dan sifat-sifatnya. Kemudian yang keenam, ilmu tentang Allah merupakan pondasi segala hal. Sampai-sampai seorang yang berilmu tentangnya, dia selalu berdalil dengan sifat-sifat dan perbuatannya akan apa yang Allah takdirkan dan apa yang Allah syariatkan dari hukum-hukum yang ada. Karena Allah tidak berbuat kecuali sesuai dengan ketentuan nama dan sifatnya. Perbuatan-perbuatannya berkisar antara keadilan, keutamaan dan hikmah. Oleh karena itulah dia tidak mensyariatkan hukum melainkan sesuai dengan ketentuan kebaikan, hikmah serta keadilan. Bahkan habarnya benar dan adil, perintah dan larangannya semua adil dan hikmah. Oleh karena itulah seorang hamba apabila merenungkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW tentang nama dan sifat serta perbuatannya, dan merenungkan apa yang Allah sucikan dari dirinya, dari hal-hal yang tidak layak baginya, merenungkan hari-hari dan perbuatan-perbuatan para wali dan juga para musuhnya yang telah Allah kisahkan kepada hamba-hambanya, dan Allah persaksikan kisah tersebut kepada mereka agar mereka memahami bahwa sesembahan mereka yang hak dan tidak boleh menyerahkan ibadah kecuali hanya kepada Allah, dan bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan bahwasanya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu, dan Dia sangat keras siksanya, dan Dia Maha mengampuni lagi Maha penyayang, dan Dia Maha perkasa lagi Maha bijaksana, dan bahwasanya Dia Maha berbuat apa yang dikehendaki sampai selesai perkataan beliau. Maksudnya begini, yang keenam itu. Kenapa mempelajari nama dan sifat bagi Allah menjadi pondasi segala hal? Sampai-sampai orang yang berilmu tentangnya dia selalu berdalil dengan sifat-sifat Allah. Begini ikhwan, supaya kita tahu kalau kita mengenal nama dan sifat bagi Allah. Quran ini sudah saya ulang-ulang isinya perintah dan larangan. Isi Quran itu isinya perintah dan larangan. Kalau tidak memerintahkan seperti tauhid, sholat, zakat, puasa, perintah, atau melarang, tidak boleh syirik, tidak boleh zina, tidak boleh rasuah, macam-macam. Itulah isi global Quran, perintah dan larangan. Tetapi masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, perintah Allah itu tidak mungkin kecuali di dalamnya ada kebaikan, di dalamnya ada hikmah, dan penuh dengan keadilan. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kezaliman. Sama ketika Allah melarang sebuah larangan. Tidak mungkin dalam larangan itu yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada kita, ya. Kenapa Allah larang? Karena di situ dengan menjauhinya ada kebaikan. Makanya setiap perintah ada kebaikan, setiap larangan itu ada madarat. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dan melarang kita, dua-duanya baik bagi kita. Dan itu kita tidak mungkin mengenal perintah dan larangan yang penuh dengan adil, hikmah dan bijaksana itu kecuali mengenal siapa yang memerintahkan kita dan siapa yang melarang. Lah bagaimana caranya kita mengenal siapa yang memerintah, siapa yang melarang kalau tidak mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya? Maka hakikatnya ketika kita belajar nama-nama Allah dan sifatnya itu kita sedang mempelajari siapa yang selama ini memerintahkan kita dan melarang kita, itu maksudnya. Dengan itulah kita akan menjadi kuat dan kokoh sehingga kita bisa ikhlas dalam menjalankan perintah dan bisa tenang ketika menjauhi larangan. Karena tahu siapa yang merintahnya, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 7, mengenal Allah dan nama-namanya serta sifat-sifatnya merupakan perniagaan yang menguntungkan. Di antara keuntungan adalah ketenangan jiwa, ketentraman hati, lapang dada. Nanti kalau meninggal juga dijanjikan surga. Ya, tadi saya katakan, kalau kita memahami rahimnya Allah, berarti kita tidak putus asa, akhirnya tenanglah kita. Kalau kita memahami bahwa Allah itu Ar-Razzaq, Maha pemberi rizki, maka tenanglah kita bahwa rizki yang Allah anugerahkan kepada kita tidak mungkin diambil orang sebagaimana rizki orang lain tidak mungkin diambil kita. Tenang hidup kita, ya. Atau Allah lah yang menetapkan segala takdir-takdirnya sehingga berjalan dengan takdir kita akan tenang. Kemudian yang terakhir, ke-8, sesungguhnya ilmu tentang nama dan sifat bagi Allah merupakan benteng dari keguncangan, perisai dari ketergelinciran, pembuka pintu-pintu harapan, pembantu dalam kesabaran, menjauhkan dari rasa malas, pendorong dalam ketaatan, dan pendekatan, pengingat dari maksiat dan dosa, hiburan ketika musibah dan malapetaka, senjata sakti dari godaan setan, penyebab datangnya kecintaan dan kasih sayang, pemotivasi dalam kedermawanan, kebaikan dan kebajikan, dan masih banyak lagi buah dari ilmu ini.
Wallahu a'lam. Inilah 3 poin malam ini, dan insyaallah kita lanjut nanti pengaruh nama Allah dalam penciptaan alam semesta. Baik, sampai di sini.